Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Karangsaru dan pemirsa setia Hikmat Pagi. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan perenungan firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman untuk kita melangkah hari ini. Marilah sebelum itu kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam ya Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini ya Tuhan, dan Kau berikan hari baru lagi buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema perenungan hari ini adalah Roh Kudus membantu kita. Diambil dari Roma 8 ayat 26, berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian sabda dari Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Oktober 2007 kebakaran besar terjadi di California. Lebih dari 250.000 penduduk California mengungsi. Diperkirakan api telah membakar kawasan seluas 1.000 km persegi. 1 orang tewas dan lebih dari 20 orang luka-luka dalam kebakaran terhebat dalam sejarah negara bagian California. Lebih dari 600 rumah dan 100 kantor dihanguskan api. Ribuan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di 13 titik utama kebakaran. Gubernur California pada waktu itu, Arnold Schwarzenegger, sampai meminta bantuan pemerintah federal Amerika Serikat untuk turun tangan mengatasinya. Barbara Warden, seorang korban dalam peristiwa itu, hanya sempat menyelamatkan 3 kotak berisi foto dan jam kuno warisan kakeknya. Meskipun hatinya remuk, ia tetap tegar. Dalam kebaktian di gerejanya, ia bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang cedera. Di dalam Tuhan, kita selalu menemukan banyak alasan untuk bersyukur, walau pada masa sulit sekalipun, kata Barbara Warden. Apa yang memampukan Barbara bersyukur di saat sulit? Pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus berkata bahwa saat hidup berada di titik terendah, saat itulah Roh Kudus mengirimkan perawatan intensif. Ketika hati begitu syarat beban sampai tak mampu lagi mengucapkan keluhan, Roh berdoa untuk kita kepada Allah. Dia sanggup mengubah bahasa air mata menjadi doa. Dengan cara ini, keluhan yang tak terucapkan itu bisa disalurkan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 26. Hingga kita mengalami kelegaan di hati, penghiburan ilahi, dan semangat hidup. Kita tidak menjadi panik, tetapi bisa mengamini bahwa apapun yang terjadi, semua akan mendatangkan kebaikan. Ayat 28. Hasilnya, kita tetap memandang masa depan secara positif, meski hari ini semuanya tampak suram. Roh Kudus memampukan kita berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup Ibu Bapa terasa rumit? Apakah Ibu Bapa sedang berada di titik terendah? Adakah keresahan menyelimuti hati Ibu Bapa? Mari kita berdiam diri di hadapan Allah. Izinkan Roh Kudus menyampaikan keluh kesah kita dan mengubah air mata kita menjadi doa. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur memiliki seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, tinggal dan menyertai langkah-langkah kami. Bahkan tatkala kami berada di titik terendah kehidupan kami, Allah Roh Kudus berdoa bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami persembahkan segala sesuatunya, apapun juga yang kami kerjakan pada hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan memimpin, dan kiranya berkenan atas apapun juga yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.